Saya tuh udah nggak tahan di sini katanya karena nggak dapat makan terus. Akhirnya udah gitu tak off sama saya tuh terakhir lost kontak tuh dapat 3 mingguan Pak. Oh jadi handphone ditinggal tuh? Apa gimana? Dirampas. Mucikari semua katanya orang yang jahat-jahat katanya suka nyiksa mukul kalau udah pulang aja lah kata saya tuh. Bisa nggak pulang? Nggak bisa katanya, ini saya di dalam sekapan orang. Ya Allah saya tuh nangis, nggak makan pas sebulan itu nggak makan nasi. Kalau ada apa-apa kan waktu dulu ke mama. Iya. Kalau ada acara apa selalu disiapin sama mama. Iya. Sering dengar ada di Pejuang Dirham gitu katanya, masa sama Mas Uya saya nggak punya akses, saya ke sana lewat mana. Saya mencoba mencari nomor telepon Bapak, akhirnya baru tahu dapatnya Jumat kemarin ya. Makanya langsung saya share ke Pak Juda. Kita pengen tahu Ya, bisa kira betul. Kementerian Luar Negeri bisa Ya. menemukan Bu Ida. Jadi ceritanya Ya, oke. Sekarang kita ada di Cianjur, di depan rumah Pak Suryana. Ingat kan berita yang viral selama 2 minggu ini? Ada 2 orang anak yang minta tolong mencari ibunya yang hilang katanya, dieksploitasi di Dubai. Kita lihat videonya. Ibu kami terakhir berkomunikasi dengan kami yaitu menyatakan disekap oleh kelompok perdagangan orang yang dijadikan menjadi pelayan. Kami sudah tidak bisa menghubungi dan berkomunikasi, dan ibu kami meminta untuk segera meminta bantuan dipulangkan. Bapak Kapolres Cianjur, mohon sponsor Haji Rahmat ditangkap. Saya mohon dengan sangat. Sekarang kita ada depan rumahnya. Sebetulnya udah ada kabar baik. Jadi hari Senin ibunya sudah ditemukan dari Kementerian Luar Negeri dan juga KJRI Dubai bersama atas kepolisian di KJRI bekerjasama dengan polisi Indonesia, pada khususnya Polres Cirebon. Mereka akhirnya sudah menemukan dan sudah mengamankan, dan sampai hari ini sudah ditempatkan di satu tempat perlindungan ya. Dan nanti kita akan bahas, dan sekaligus nanti juga ada keterangan lengkapnya dari Pak Juda Nugraha selaku Direktur PWNI Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri. Iya Pak, ya. Oke, jadi sebenarnya selamat ikut bahagia juga Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi istri Bapak sudah ketemu hari Senin, Iya. ya, oleh di sana kepolisian di negara setempat di Dubai. Terus pada saat itu konjen juga langsung sudah menemui. Ini benar-benar ikut senang juga Pak ya? Ya alhamdulillah Iya, Pak, iya. saya juga Iya. gembira, anak juga sekarang ceria Pak, Ceria. sudah langsung video call sama pihak KJRI Dubai gitu. Iya, iya. Masya Allah. Luar biasa itu juga Nggak menyangka hebat gitu. KJRI Iya. Dubai, Kementerian Luar Negeri bergerak cepat tuh. Gerak cepat ya. Iya, iya, iya. Laporan dari orang Indonesia yang bermasalah di sana gitu, yang kena musibah gitu. Iya, iya. Sebetulnya banyak Pak, itu cuman saya tuh kan Iya, kemarin makanya minta LBH keadilannya, meminta kata saya itu tolong bantulah gimana, karena saya nggak punya akses. Sering dengar kata waktu di itu ada di Pejuang Dirham gitu kan, Iya. di tempat update Iya, iya, migran iya, kan iya. itu yang sering katanya, Mas sama Mas Uya saya nggak punya akses, saya ke sana lewat mana kata saya. Nah, itu dia kata itu yang saya bikin bingung. Iya, iya. Udah makanya Apa anak sampai itu- juga ke kuping saya Pak. Oh gitu. Langsung pada hari itu tuh di seminggu lebih yang lalu, satu hari dalam waktu berapa jam kita terima 130 lebih orang yang mengadukan mau ngasih video ini. Iya. Makanya langsung saya share ke Pak Juda waktu Iya, itu. iya alhamdulillah Iya. Pak, dengar Iya. semua pihak. Iya, iya, dan pada saat itu juga saya mencoba mencari nomor telepon Bapak, akhirnya baru tahu dapatnya Jumat kemarin ya. Jumat Oh, kemarin. gitu. Iya, nomor telepon Hera. Hera, Iya, iya. iya, iya. Terima kasih juga buat Iya. Arbi ya, Arbi garis tangan yang Iya. ikut nyari nomor teleponnya waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Terus Alhamdulillah. intinya Pak, istri Bapak tuh berangkat ke Timur Tengah tuh kapan Pak? Pada waktu bulan Mei tahun 2022.
bulan Mei 2022. Iya, 2022. Oke. Ya sekarang kan bulan Juli ya. Juli ya, Ya setahun lebih lah. Oke. Nah, cuman di majikannya itu dapat sekitar 7 bulan. Iya. Karena sering mengeluh mungkin kan di Iya. di media sosial sering mengeluh karena kurangnya majikan kurang memperhatikan masalah makanan gitu. Iya. Kan biasanya mungkin Pak makan nasi. Iya. Di sana itu mungkin makan nasi itu seminggu itu kadang 2 kali. Iya. Selainnya itu dikasih cuma roti aja, katanya nggak ada tenaga, Iya. katanya sampai berat badan pun menurun. Akhirnya kabur ya kalau saya. Akhirnya kan curhat di medsos, Iya. kerja kelelahan sampai jam 1 malam baru beres dari pagi. Iya, iya, nggak tahan pasti ya. Nggak tahan, makan cuman roti. Majikannya kalau beli makanan itu cuman dimakan aja sama dia yang misalkan beli dari GrabFood lah istilahnya, beli dari Iya, luar, iya. cuman dimakan sama dia, pas kelihatan bekasnya aja katanya diberesin gitu. Nah itu yang sering ngeluh. Mungkin kan di medsos itu kan orang udah kerja di sini aja katanya, mungkin gaji Iya. lebih gede. Akhirnya dia pergi tuh. Akhirnya nggak begitu. Jangan, kata saya itu kan sering di. Iya, itu kalau sering kaburan di- susah nanti kalau di situ ya. Jangan kabur kata saya, Iya. minta pulang aja kata saya, atau ke agent katanya. Iya. Nah terus Apa kata agennya? dari agennya itu cuman bisa mengatakan begini, katanya kamu sudah nggak bisa kembali ke agen karena udah dibikinin KTP sama majikan kamu katanya. Nah akhirnya mentok di situ Pak. Iya, iya. Jadi pikiran tuh mentok di situ. Wah akhirnya ya udah paksain dulu lah sedapat setahunan, terus nanti minta pulang katanya itu. Mungkin udah nggak tahan Pak di situ, udah merasa berat, kerjaan Iya. berat, malah 3 tingkat, rumahnya besar lagi Iya. Pak. Akhirnya tenaga kurang. Hmm. Kalau ngakutin galon kan saya suka lihat dia tuh video sendiri gitu ya maksudnya. Dari bawah tuh ke lantai 3 itu 16 galon Pak. Iya, iya. Tahu galon itu kan di video Iya, 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 galon iya, gitu. iya, iya. Ya galon ke aku ya aku Iya, iya, iya. Suruh ngangkat sendiri tuh. Ngangkat sendiri Oke, oke, yang oke. ngangkatin. Ini Oke. kan nggak tahan mungkin lama Iya, kelamaan. iya, iya, iya. Sedangkan makanan tidak diperhatikan. Kata saya itu udah beli aja beras lah istilahnya dari hasil gaji sendiri, Iya, dibelanjain lah buat kebutuhan sehari-hari. Iya, makan. iya, iya, iya. Nggak boleh masak nasi di situ, Iya, katanya iya, iya. alasan bau katanya ruangan gitu. Iya, iya, iya. Nah itu dia Iya. yang mungkin sulit dipahami lah istilahnya, sulit. Iya. Akhirnya jalan buntu istilahnya, akhirnya Iya. ada yang ngajak kabur. Ya udahlah keluar Iya, kerja di iya, luar iya, kalau iya, memang benar. iya, katanya. iya. Akhirnya keluar kabur tuh. Akhirnya keluar lah katanya. Bilang dulu pas maghribnya itu Hmm. pas 28 Februari. Pas maghribnya itu sekitar di sini jam 6, di sini maghrib, di sana mungkin ada jam siang, masih siang. Iya, iya. Apa katanya, saya tuh mau keluar nanti jam 11 malam sambil Iya, buang sambil buang sampah Iya, katanya, iya, biar iya. nggak ketahuan. Iya. Jangan keluar kata saya, takut di Iya, luar iya. itu. Pas gitu, pokoknya saya tuh udah nggak tahan di sini katanya karena nggak dapat makan terus Iya. katanya. Akhirnya udah gitu tak op sama saya itu terakhir kali. Nggak ada kabar lagi Nggak ada tuh, hilang lagi, kabar. lost kontak itu dapat 3 mingguan Pak. Hilang kabar. Iya hilang kabar. Itu bulan apa waktu itu? Bulan Februari tanggal 28. Oke. Bulan Februari Hilang kabar tuh. hilang kabar. Iya. Dari situ kebingungan Pak. Hmm. Di IMO-nya, di aplikasi IMO, di WhatsApp, di Iya. Messenger aktif semua. Iya. Oh jadi handphone ditinggal tuh? Apa gimana? Dirampas Pak. Oh dirampas. Dirampas. Oke, jadi teleponnya itu dirampas sama yang Ngajak kabur. Ngajak Pas kabur begitu itu? Masuk ke mobil itu HP diambil, yang ada di baju itu yang ngajak kabur tuh orang? orang Tangerang ceritanya. Oh iya, oke, oke, oke. Perempuan juga? Perempuan Pak. Oke, Kayak oke. makanya Oke. udah teh kerja di sini aja sama saya. Ini Iya. saya diada majikan, yang baik majikannya. Masih ada nggak namanya udah dikasih semua sama Pak Kapolres ya? Iya namanya tuh Eka. Iya, 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 Orang iya. Tangerang yang ngajak Iya. gitu. Ya akhirnya kan kepicut nama, apalagi bahasanya juga Sunda. Udah teh di sini aja makan katanya, terjamin nasi. Makanya habis itu dia terus. bisa ngubungin Bapak ya? Nah, gitu. Pas gitu, ya pas ngomongnya tuh lewat telepon. Iya, iya. Setelah 3 minggu. Iya, baru bisa berkontak tuh. Pas di sini saya juga lagi buka makan maghrib itulah, buka saum Ramadan itu kan. Saya tuh lagi makan, ada telepon. Wah, nomor Emirat ini kata 1971 pas gitu.
nggak diangkat sama anak, bukan sama anak, saya buka tuh berdua gitu. Nah itu dia pas satu kali lagi nelpon diangkat, halo katanya, ini Pak katanya saya itu HP itu nggak punya HP, ini HP minjem sama teman, kasih minjem katanya. Terus HP yang dulu mah dia ada yang rampas sama yang ngajak kabur itu. Itu ceritanya. Di cerita baru akhirnya. Iya, cerita. Itu bulan apa, Pak? Udah Maret berarti ya? Tanggal Ramadan tanggal 10. Iya. 10 Ramadanan. Itu mulai bisa kontak lagi ya? Nah, pertama kontak, tapi udah di situ belum nggak ada kontak lagi karena itu HP-nya HP orang katanya dibawa sama yang punya. Nggak ada kontak sampai agak lama lagi. Iya. Agak lama lagi. Ada lagi. Iya, tapi pakainya tuh pakai IMO tapi nggak pakai kartu. Iya. Pakai aplikasi IMO tapi nggak ada kartunya, saya dilacak nomornya tuh nggak ada. Nggak ada. Bulan apa tuh akhirnya kontak lagi? Ya sekira pas tanggal 20 Ramadan gitulah. Iya. Pokoknya jarang sekali kontak karena HP-nya punya orang gitulah. Iya. Akhirnya ketemu terus bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang itu katanya saya itu sakit. Iya. Sakit gimana kata itu? Pokoknya saya sakit nggak bisa kerja itu waktu kerja itu di kepekerjaan dapat 6 hari itu saya sekarang itu sakit kayak lagi ngeringkuk kayak tidur kata saya itu. Udah pulang aja lah kata saya itu, bisa nggak pulang? Nggak bisa katanya, ini saya di dalam sekapan orang katanya, saya di bulan apa tuh dia bilang disekap? Ya di pas bulan puasa itu. Bulan puasa itu pokoknya ya. Pas begitu keluar juga sebetulnya. Apa yang Bapak pikirkan waktu tahu saya disekap nggak bisa keluar? Nah saya itu ngebleng Pak, ngebleng pikiran saya itu. Iya. Ngebleng gitu. Iya. Ngebleng, pasti aja ngebleng lah. Ngeblengket. Iya. Iya ngebleng pikiran saya itu, gimana ini ceritanya kata saya itu caranya. Mau menghubungi susah, HP-nya HP orang gitu. Pas dipegang sama yang punya emang nggak diangkat, nggak pernah diangkat. Kalau dari sana mau ke sini mungkin pas istri minjem itu bisa ngebel, pas tapi disambungin balik nggak bisa gitu. Jadi, akhirnya itu terakhir kontak tuh? Iya, enggak terakhir, pas kesini juga ada kontekan di SMS. Oke. Di SMS. Tapi cuma SMS doang? SMS doang. Bilang apa tuh Pak? Pak katanya saya tuh sakit terus udah 2 minggu nggak bisa kemana-mana, cuma tiduran aja katanya. Iya. Katanya makan nggak bisa makan karena sakit itu. Ya udah katanya gimana, katanya minta jalan solusinya, nggak ada yang bisa minta tolong. Wah pokoknya orang-orang gitu semua istilahnya lah, bisa dibilang mucikari semua katanya, orang yang jahat-jahat katanya, suka nyiksa, mukul kalau itu. Astagfirullah katanya. Terus dia udah cerita cerita. Terus saya tuh gini nyarilah gitu orang kiai gitu. Nyari kiai yang bisa kata supaya bisa komunikasi lah intinya mah. Ya kesininya agar ada bisa komunikasi Pak, bisa komunikasi karena mungkin ada dorongan doa mungkin dari orang yang bisa itu bisa, tapi komunikasinya tuh kalau saya ke sana menghubungi nggak bisa, kalau dari sana harus nunggu aja di sana mungkin 2 hari 3 hari ada komunikasi lagi. Jadi kita mah nunggu aja ada informasi dari sana baru bisa ngebalas kalau ada di sana gimana kabarnya di kampung katanya. Kata situ alhamdulillah baik. Pas gitu udah pokoknya pas kan disadap HP-nya itu sama pihak mucikarinya itu. Dia udah cerita bahwa dia dipekerjakan sebagai apa, dicerita? Diceritanya waktu yang dia telepon apa yang di SMS? Waktu di telepon. Di telepon yang bulan puasa itu. Iya. Apa perasaan Bapak? Ya Allah saya tuh nangis, nggak makan sebulan itu nggak makan nasi ya. Nangis sampai tinggal tulang ini. Sekarang baru ada ini lagi, baru mau makan lagi lah istilahnya, enak makan lagi. Iya. Nah, dulu saya tuh sebulan Pak tidur nggak bisa, keleyengan sampai mana harus nyari buat jajan anak ke sawah motong padi gitu. Gimana kata saya tuh. Akhirnya dapat motong padi sama si Uwa tuh, Uwa mana saya dapat 100.000, cari kiai lagi buat ngamplok katanya itu. Oke. Tapi yang penting kan sekarang istri udah ketemu. Iya, alhamdulillah. Dan sindikatnya juga sekarang lagi di itu yang saya minta analisa itu, karena sindikatnya itu yang di sana udah jelas sindikat orang Asia Selatan, Pak. Iya itu. Iya. Udah tahu. Dari negara B lah ya, saya nggak bisa nyebut negaranya. Iya betul. Iya, dan
itu lagi didalami sama kepolisian sana karena mereka juga kan ingin memberantas sindikat seperti itu kan. Iya. Saya juga. Iya, makanya istri Bapak sementara masih belum bisa Iya, pulang makanya karena saya, masih minim iya, keterangan. makanya saya itu silakanlah kata saya itu. Makanya pokoknya itu harus dapat yang itunya, saya tuh Iya, saking iya. keselnya itu Iya. di. Terus di yang si Eka itu yang orang Tangerang itu juga berarti masih di sana ya? masih di sana. Nah, itu yang juga harus didalami. Iya. Mungkin itu harus kepolisian kita juga yang harus. Nah, itu. Ya, ini. kan ada divisi Hubinter Pak Krisnamurti Iya. juga yang selama ini juga kan kinerjanya luar biasa untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Iya. Iya. Dan intinya gini aja Pak, yang penting sekarang udah ketemu itu dulu dan segera bisa berkumpul lagi. Amin. Yang penting itu Pak. Dan Bapak ini kesabaran Bapak membuahkan hasil. Ini berkat pemerintah kita dan juga peran serta masyarakat nih. Iya. Masyarakat luas nih. Ya, yang memviralkan ini juga. Iya. Itu tuh udah istilahnya pemikiran saya tuh udah lapor ke sini. Masih belum ada perkembangan. Iya. Terus kata anak saya mah kan tidur ya di Iya. kamar. Nah, anak malam-malam itu anak bikin berdua aja. Oh, itu Apa inisiatif ditaruh, sendiri tuh? Inisiatif sendiri itu Iya, ditaruh di iya. situ. Kata situ anak mau bikin apa ya? Saya mah udah tidur mau ke hamam ke WC gitu. Ke WC lewat aja gitu, nggak mikir anak lagi baca Iya. gitu gini gitu. Kata situ mau apaan ini anak? Nah, terus akhirnya anak tuh posting pertama kali di mana tuh? Di uploadnya di TikTok siapa itu? TikTok gitu. TikTok mereka sendiri. Nggak tahu TikToknya, itu yang tahu saya emang nggak. Anaknya bisa panggil nggak Pak? Ada. Ya, Era sama siapa? Muhammad Randi. Oke, Era sama Randi. Halo adik-adik. Ini berkat video kalian nih. Akhirnya ibu kamu sekarang bisa ketemu. Tuh gimana sih ceritanya kalian buat video itu? Inisiatif dari saya pas itu teh kan ya lihat bapak gak nafsu makan gitu. Iya. Terus gak ada perkembangan di pihak Polres gitu. Iya. Pas malam-malam saya ngajak adik saya buat video, dia nurut gitu. Pas udah buat, kan kita punya pengacara gitu. Iya. Pas gitu kita kirim ke pihak pengacara, Terus mereka yang mengupload. mengupload. Gitu akhirnya viral ya. Iya, gitu. Itu bahasanya siapa yang nulis tuh? Atau ngomong Ya, tuh? inisiatif. Kamu sendiri? Oke, sekarang sebentar lagi ketemu sama panggilnya ibu, mama? Mama, kangen sama mama dong? Kangen pasti. Kangen pasti ya? Mau ngomong apa sama mama sekarang? Mama pasti dengar tadi, kita kasih videonya di sana. Ya, semoga mama sehat-sehat, bisa kembali ke keluarga, Iya. berkumpul kembali, bisa menerima di keluarga. Iya. Semoga bisa berkumpul kembali dan Iya. sehat. Apa yang paling kamu ingat sama mama kalau lagi bareng mama? Ya, kalau ada apa-apa kan waktu dulu ke mama. Iya. Kalau ada acara apa selalu Cuma. disiapin sama mama. Iya. Kamu juga kangen sama mama ini? Kangen. Mau bilang apa sama mama? Cepat balik. Tapi asal kalian tahu kenapa mama pergi ke luar negeri buat kerja, karena mama pengen jadi buruh migran, pekerja migran Indonesia di sana buat membantu perekonomian keluarga, betul? Iya. Semua orang pasti berat untuk berangkat ke luar negeri. Semua orang pasti berangkat untuk meninggalkan keluarganya, apalagi anak tersayang, suami tersayang. Cuman kenapa mesti berangkat ke sana? Karena mama kamu pengen membantu perekonomian kalian, pengen kamu dapat sekolah yang baik, betul Pak ya? Pasti Bapak juga berat kan meninggalkan. Tapi itu yang kamu harus selalu ingat, mama kamu adalah pahlawan kamu. Ya. Kalau mama kamu juga kemarin sempat dieksploitasi atau mama kamu sempat mengalami hal yang itu, bukan mau mama kamu. Ya. Tapi mama kamu adalah pahlawan kamu. Ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke? Oke. Kalau gitu sekian dulu untuk bincang-bincang kali ini. Nanti kita akan bicara off kamera buat kita ngobrol
internal sama mereka. Saya sudah temui juga Pak Yuda. Sebenarnya kita udah telepon-teleponan dari Senin kemarin, Pak Yuda Nugraha. Cuma tadi untuk biar Bapak langsung lihat videonya, kita lihat di video nih, Pak Yuda Nugraha. Kali ini kita bersama, ini benar-benar sahabat saya, Pak Yuda Nugraha, Direktur PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Kita selalu always kontek-kontekan setiap ada pengaduan yang masuk ke saya. Sekarang saya nggak butuh viralin lagi, tapi langsung aja ya kasih ke Pak Yuda, langsung ditangani, dan ini terbukti. Kemenlu sudah banyak sekali melakukan tindakan silent, operasinya tiba-tiba udah pulang aja WNI yang bermasalah. Dan gimana Pak? Udah ada kabar baik ya, katanya hari Senin pagi sudah ketemu ya? Ya, sudah. Ini makasih sekali nih Mas Uya, ini informasi yang disampaikan oleh masyarakat ya mengenai pengaduan. Betul. Ya, semakin cepat dan lengkap pengaduan yang kita terima, semakin akurat juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dan makasih juga dukungan Mas Uya nih selama ini untuk kerja-kerja pelindungan WNI yang ada di luar. Iya, kalau saya cuma perantara doang. Orang adu ke saya langsung langsung share ke Pak Yuda ya. Jadi informasi yang cepat kita terima itu akan menjadi kunci utama kita untuk melakukan penanganan. Jadi mungkin alhamdulillah ya saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kasus warga negara kita atas nama Ibu Ida ini sudah dapat kita selamatkan. Iya. Jadi ceritanya awal itu memang gimana nih? Kita pengen tahu kronologi. Saya kira Kementerian Luar Negeri bisa menemukan Bu Ida. Ya, jadi kan informasi awal kita terima bahwa ada warga negara kita yang tereksploitasi di sindikat prostitusi yang ada di Dubai. Bahkan informasi ini sudah menjadi perhatian khusus dari Ibu Menlu. Segera kita berkoordinasi dengan viral tuh kan soalnya. Kita berkoordinasi dengan KJRI Dubai. Dan KJRI Dubai kemudian melakukan pengumpulan informasi untuk bisa menjejak di mana Bu Ida ini berada. Kita gunakan jaringan kita gunakan juga Pak Atas Polisi yang ada di KB Riyadh untuk kontak dengan Polres Cianjur untuk dapatkan informasinya. Dan kemudian kita dapatkan ada satu foto dari Bu Ida ini yang bersama inisialnya LAK. LAK ini adalah WNI yang juga dulu tereksploitasi di Dubai ya untuk prostitusi ini dan sudah kita tangani dan kita pulangkan pada bulan Mei. Jadi bulan Mei sudah sama Kemenlu dipulangkan si LAK ini. Dan kemudian kita dalami melalui LAK apakah dia kenal dengan Ida dan kemudian memang posisinya berdasarkan pengalaman yang dialami oleh LAK ini selalu berpindah-pindah. Jadi selalu dipindah-pindahkan oleh sindikat. Nah, kemudian semua informasi yang kita kumpulkan kita sampaikan kepada kepolisian Dubai untuk bisa dilakukan pelacakan juga langkah-langkah penyelamatan. Dan alhamdulillah tanggal 10 kemarin Senin kepolisian Dubai sudah dapat menyelamatkan Ida dan pada saat itu juga ada satu orang lagi WNI yang sudah bisa kita selamatkan. Jadi ada dua WNI yang bisa diselamatkan. Ya, pada saat itu dan kemudian Ida saat ini dalam kondisi yang sudah aman, ditempatkan di Shelter Women and Children Foundation dari milik pemerintah UAE dan masih menunggu proses penyelidikan lebih lanjut karena pihak kepolisian Dubai juga ingin mengungkap sindikat prostitusi yang ada di sana. Dan Bapak Konjen kita yang ada di Dubai juga sudah langsung bertemu dengan Bu Ida dan kemudian sudah kita hubungkan juga dengan pihak keluarga. Dan hari ini tim dari Direktorat Pelindungan WNI Kemlu juga sudah bertemu langsung dengan keluarga di Cianjur menyampaikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ibu Ida dalam kondisi aman, selamat dan sudah ditempatkan di shelter yang ada di Dubai milik pemerintah UAE untuk menunggu proses penyelidikan polisi. Nanti kemudian setelah selesai kita akan fasilitasi pemulangannya ke Indonesia. Oke, luar biasa dan ini kita bersyukur alhamdulillah ya. Jadi sudah ketemu dan malah bersama satu orang lain lagi ya. Dari wilayah mana di Indonesia yang satu orang lagi? Kita masih dalam yang satu ini. Karena masih baru informasinya. Nah, ini lesson learn-nya nih, Mas. Iya. Oke, ini yang penting nih. Jadi belajar dari pengalaman kasus ini, ya kami memang melihat bahwa ada sindikasi prostitusi yang ada di utamanya di Dubai.
yang dilakukan juga oleh beberapa warga negara dari Asia Selatan seperti itu. Nah ini harus kita waspadai. Iya. Harus kita waspadai dan saat ini kepolisian Dubai tengah melakukan upaya penegakan hukum ya terhadap sindikasi ini yang perlu kita support. Nah dari sisi kita adalah langkah-langkah pencegahan. Jadi kebijakan dari Kemenaker ya melakukan penghentian pengiriman pekerja domestik ya kepada pengguna perseorangan itu masih berlaku. Jadi sudah bisa kita pastikan kalau ada tawaran bekerja ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai pekerja sektor domestik PLRT sudah dipastikan ilegal. itu ilegal. Ya, karena kan ada moratorium yang tahun 2014 sampai sekarang belum dicabut ya. Betul. Oke. Jadi ceritanya Bu Ida ini adalah berangkat dia sudah 2 kali. Oke, sebelumnya di Timur Tengah juga. Ya, Timur Tengah, kemudian kembali lagi tahun 2023 dan kemudian sudah bekerja ya melalui tapi sudah bisa dipastikan berangkat tidak sesuai prosedur ya karena memang unprocedural gitu ya, melalui sponsor atau calo. Iya. Nah, kemudian begitu tiba di Dubai sudah bekerja di majikan yang ada di sana, kemudian karena satu dan lain hal yang bersangkutan kabur dari rumah majikan. Namun begitu kabur ditangkap oleh sindikat ini. Sindikat ini Asia Selatan tadi. Gitu. Kemudian akhirnya tereksploitasi di bisnis prostitusi. Artinya dia berangkat ke sini bukan dijebak oleh perekrut yang di Indonesia ya. Nah, itu tentu kita dalami. Ya, tapi berangkat secara ilegal udah pasti iya. Iya. Jadi siapapun yang memberangkatkan Ibu Ida, agen-agennya udah pasti juga dia unprocedural ya. Siap. Dan pasti. Tentu kita sangat mendorong upaya dari kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan secara tidak prosedural yang kemudian menyebabkan warga negara kita tereksploitasi di luar. Kalau keberangkatan ke Timur Tengah yang bisa dibilang unprocedural, ini bisa dibilang TPPO atau tidak? Jadi ketika berangkat tidak sesuai prosedur, ya sudah bisa dipastikan maka itu melanggar Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran. Nah, kemudian secara lebih khusus lagi ya patut diduga yang non prosedural ini dapat menjadi korban TPPO. Iya, patut diduga. Ya, jadi memang semua korban TPPO ya sudah bisa dipastikan pasti berangkat tidak sesuai prosedur. Pasti ya. Namun tidak semua korban TPPO itu tidak semua yang non prosedural TPPO itu adalah TPPO. Karena untuk menjadi korban TPPO ya ada 3 unsur yang harus terpenuhi berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2007. Iya, termasuk eksploitasi ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau ini dieksploitasi udah pasti termasuk TPPO akhirnya ya. Dan kira-kira Ibu Ida dan 1 orang lagi kapan bisa dipulangkan ke Indonesia? Nah, ini yang masih kita koordinasikan dengan kepolisian Dubai. Mudah-mudahan tidak perlu waktu lama untuk proses penyelidikan kasus ini oleh pihak kepolisian Dubai. Ya, segera setelah selesai proses penyelidikan kita fasilitasi pulangan ke Indonesia. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya angkat topi setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya buat Kementerian Luar Negeri khususnya dari perlindungan WNI, PWNI, Kemenlu. Dan Pak Judas tetap saya salam hormat juga buat Mas Yuda nih. Siap, ini kerja tim. Ya, ini kerja tim, kerja dari bersama PWNI ya. Dan dari KJRI juga kan termasuk bagian dari Kemenlu ya. Dari teman-teman Polri, BP2MI, Disnaker juga ya. Dan tentunya dukungan dari Mas Uya dan masyarakat semuanya. Jadi kami ingin sekali ya mimpi kami ke depan adalah ini menarik. Mimpi kami ke depan. Karena kasus WNI yang ada di luar negeri terutama pekerja migran kita yang berangkat non prosedural ini dari tahun ke tahun meningkat bertambah terus. Tahun 2019 total kasus yang kita tangani 24.000. Ya. Covid lah tahun 2020 kasus Covid kita abaikan. Tahun 2021 meningkat menjadi 29.000. 29.000. Tahun 2022 kemarin 35.000. Jadi kasusnya selalu meningkat bukan menurun ya. Menurun. Nah, ini menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bukan hanya fokus mengenai pop up kasus yang muncul di luar negeri, tapi kita lakukan langkah-langkah pencegahan di dalam negeri. Jadi hulunya ini yang harus kita perbaiki sehingga arus keberangkatan warga negara kita yang tereksploitasi keluar itu dapat kita cegah. Dan rata-rata yang bermasalah kalau tidak ke Timur Tengah ke Malaysia kebanyakan. Hong Kong dan Taiwan relatif aman ya. Ya, ini mesti yang dicari. Sebenarnya gampang sih.
mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah lainnya harus bersinergi untuk bagaimana memikirkan ini. Mungkin ya keberangkatan ke Timur Tengah mungkin harus bisa dibuka lagi tapi dengan sistem yang lebih jelas ya. Iya, kita saat ini sudah memiliki exit strategi untuk moratorium penempatan ke Timur Tengah, yaitu dengan one channel system, sistem penempatan satu kanal. Yang pada intinya adalah bagaimana kafil, yang selama ini kan yang menjadi permasalahan adalah sistem kafalah yang ada di Timur Tengah. Majikan bagaimana dengan one channel system tersebut kafilnya yang tadinya di perseorangan bisa kita pindahkan ke kafil yang berbadan hukum. Berbadan hukum. Karena pengawasannya akan lebih mudah. Oke, jadi kita punya wewenang untuk langsung intervensi ke majikan kalau jika ada apa-apa kan? Iya, dan itu sudah disepakati. Jadi pilot project one channel system ini sudah disepakati antara Indonesia dengan Saudi. Dan sudah ada pengiriman yang baru saja dikirimkan oleh Kemenaker dan BP2MI ke Saudi. Oke, luar biasa. Dan artinya ini soal juga saya setiap harinya mendapatkan pengaduan PMI atau BMI yang lain dari Timur Tengah dan Malaysia itu banyak banget dan rata-rata dari situ terus. Dan saya juga masih bingung Pak. Jadi kan nggak mungkin semuanya kita tanganin ya. Saya ngaduin ke Pak Yuda juga kasih terlalu banyak. Jadi kalau yang terlalu sederhana juga mungkin saya nggak perlu ke Pak Yuda lah ya. Pada dasarnya kita kan bekerja dengan sistem. Betul. Bekerja dengan sistem. Kalau di pusat, di Kemlu Pusat kita punya Direktorat Pelindungan WNI, di perwakilan kita punya 128 perwakilan. Yang di sana sudah memiliki sistem pelindungan, ada hotline, bahkan di kami juga sudah menciptakan portal Peduli WNI. Jadi pengaduan kasus bisa dilakukan secara online. Jadi, kemana mungkin bisa lihat? Jadi kalau ada keluarga, sanak keluarga yang memiliki masalah di luar negeri, silakan laporkan kepada Kementerian Luar Negeri melalui portal Peduli WNI, bisa diakses di www.peduliwni.kemlu.go.id. Di situ ada fitur pengaduan. Silakan online. Jadi tidak perlu datang fisik ke Pejambon di Jakarta, cukup online dan begitu sudah kita terima pengaduannya itu langsung bisa terbaca oleh perwakilan. Jadi kami sudah bisa assign langsung perwakilan dan itu akan lebih cepat. Karena 25% penonton YouTube saya sama Instagram saya itu adalah PMI di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Itu isi. Jadi pas banget kalau ngomong. Pas banget. Nah ini sarana untuk menyebarluaskan informasi yang penting. Jadi melalui Mas Uya kami titipkan pesan kepada seluruh masyarakat. Pertama tadi mencegah itu akan jauh lebih efektif daripada menangani kasusnya. Betul sekali. Bagi yang ingin berangkat ke luar negeri silahkan. Itu adalah hak setiap warga negara. Boleh saja, asal. Untuk bekerja ke luar negeri, asal lakukan dengan cara yang aman. Tujuan kita kan ingin meningkatkan kesejahteraan. Benar. Nah, kalau berangkat dengan cara yang tidak aman, bukannya untung yang kita dapatkan, malah buntung. Kebanyakan begitu terjadinya. Ini kebanyakan. Rata-rata, bukan rata-rata, semua orang yang mengadu ke saya dengan permasalahan di luar negeri, itu pasti jalurnya ilegal. Kalau di Timur Tengah udah pasti ilegal semua. Iya kan? Nah, salah satu mungkin banyak yang masyarakat yang tidak paham mengenai modus-modus TPPO. Nah, sebetulnya calo datang ke rumah-rumah, ke desa, merekrut, dan kemudian menawarkan uang fit. Uang fit itu sekitar 5 sampai 10 juta. Maksudnya adalah untuk meyakinkan keluarga ini loh. Ada uangnya. Benefitnya apa? Kredibilitasnya ini belum kerja aja udah kasih uang. Dapat duit gitu. Padahal itu adalah bentuk penjeratan hutang. Nanti karena kasus-kasus yang kami tangani ketika mereka ternyata ditempatkan di luar negeri tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan ada yang menjadi PSK seperti itu. Dan komplain kemudian kepada calo atau sponsornya, dia bilang, loh Anda kan sudah terima uang. Nanti didenda. Kalau nggak suka, ya kembalikan aja uangnya dulu. Nah, itu bentuk penjeratan. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi jangan percaya dengan calo atau sponsor yang menawarkan uang fit. Lebih aman mendaftar ke Disnaker setempat atau ke LTSA yang sudah ada di banyak tempat untuk berangkat loh. Itu akan jauh lebih aman. Sebetulnya zero cost nggak sih berangkat ke sana itu? Zero cost kan memang sudah ada peraturannya dari BP2MI ya. Seperti itu. Dan itu efektif sebetulnya harusnya. Ya
nanti untuk pelaksanaan untuk memang ada beberapa tantangan Iya, itu yang soalnya perlu ada. dibahas Iya, lagi iya, ya iya, mengenai iya. zero cost itu ya. Nanti next. What does it mean by zero cost? Itu yang perlu iya. juga disampaikan kepada Iya, masyarakat supaya oke. tidak salah paham. Oke, itu next pembicaraan topik berikutnya. Dan itu tadi keterangan dari Pak Juda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita juga harus apresiasi nih sama Kementerian Luar Negeri itu selalu cekatan, update. Setiap kita mendapatkan laporan dari warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, setiap kita kasih langsung informasi ke Pak Juda Nugraha, langsung gerak cepat. Selalu Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan yang ada di negara-negara setempat. Jadi kita harus juga berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang sudah luar biasa nih. Iya, makanya tadi juga saya tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap terima kasih banyak kepada pemerintah, semua pihak, istilahnya kepada semua pihak, dari pemerintahannya, dari Kemenlu-nya, dari kepolisian, dari kepolisian, saya juga banyak-banyak ya terima kasih lah gitu. Betul, apalagi tadi kan Pak Yuda cerita itu langsung kerjasama dari KJRI atas kepolisiannya dengan khususnya Polres Cianjur, Pak Kapolres Cianjur juga kebetulan teman saya juga, Pak Azari Kurniawan. Luar biasa tuh Pak Azari, keren jajarannya semua. Orang pengen kerja di luar negeri itu hak setiap orang. Orang kan juga pengen punya pendapatan, pengen punya kehidupan yang lebih baik. Tapi jangan sampai terjebak dengan cara yang legal, yang dilindungi pemerintah kan, dan negara mana yang sekarang yang dibuka dan legal. Ya, Hong Kong dan Taiwan itu yang ibaratnya sekarang tuh masih sangat aman dan jarang masalah. Yang banyak masalah sekarang Timur Tengah dan Malaysia. Udah dua itu. Kenapa? Karena di Timur Tengah sekarang moratoriumnya belum dicabut. Itu yang sekarang kita lagi terus perjuangkan, dan kita kita akan desak terus ke pemerintah agar sistem pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah dibuka kembali dengan resmi, dengan cara yang baik. Dan pemerintah di sini harus melindungi para tenaga kerjanya. Begitu pulang di Malaysia. Oke, itu Pak. Kita doakan segera berkumpul kembali. Oke. Dan buat juga teman-teman pekerja migran di luar negeri yang masih terjebak di sana, mohon maaf juga, saya punya keterbatasan juga. Ada ratusan bahkan ribuan yang sekarang ke DM ke saya, cuman ya semua informasi saya berikan ke Kementerian Luar Negeri dan juga ke konsulat-konsulat setempat. Cuman kan ya butuh, ya kita punya keterbatasan juga, apalagi saya bukan pemerintah juga kan. Tapi kita harus percaya bahwa Kementerian Luar Negeri kita, pemerintah kita akan segera memikirkan ini, dan kita juga percaya Kementerian Luar Negeri selalu satset dalam melindungi warganya, asal informasinya jelas. Karena sekarang juga ada yang banyak yang minta tolongin nih ibu saya, istri saya, segala macam. Tapi udah tolongin saya, ada di Arab, ada di Malaysia, kotanya, tapi informasinya nggak lengkap. Kita bingung juga gimana gitu kan. Ya kayak persis kayak istri saya gitu kan, nggak dataannya kan istilahnya nggak ada istilahnya dari dataan. Tapi itulah hebatnya pemerintah kita, Kementerian Luar Negeri kita langsung tuh cepat, nggak sampai seminggu langsung ketemu. Ya gerak cepat masalah. Oke, terima kasih banyak guys. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.